Selamat datang di dalam dunia pembelajaran mekanika teknik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai momen inersia. Inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan gerakan semulanya, atau sifat benda yang cenderung mempertahankan sikap awalnya. Misalkan, benda diam. Jika tidak diganggu oleh gaya luar, maka benda tersebut akan tetap diam. Atau sebaliknya, jika benda bergerak, jika tidak diganggu gerakannya, maka benda tersebut akan terus bergerak. Inersia pada benda dipengaruhi oleh massa benda itu sendiri. Semakin besar massa benda, maka inersianya akan semakin besar. Contohnya, ketika ada dua buah benda yang sama jenis dengan massa yang berbeda, benda yang massanya lebih besar akan lebih susah untuk didorong dibandingkan dengan benda yang massanya lebih kecil. Oleh karena itu, benda yang lebih besar ini memiliki ukuran kemalasan yang lebih besar untuk mengubah gerakannya. Semakin besar massa benda, maka inersianya akan lebih besar. Massa inersia dan momen inersia merupakan dua hal yang berbeda. Massa inersia adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan gerak translasinya karena pengaruh gaya. Sedangkan momen inersia adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah gerak rotasinya karena pengaruh gaya. Pada momen inersia, selain massa, faktor yang mempengaruhi momen inersia yaitu R, yang merupakan jarak benda terhadap porosnya. Contohnya, pada saat kita bermain yoyo, gerakan pada yoyo yaitu pemain berusaha untuk memutar yoyo selama mungkin, sehingga dapat menampilkan berbagai macam trik. Jika kita perhatikan, saat melepaskan benang dan yoyonya akan terlempar, lalu apakah yoyo itu akan berhenti berputar ketika benang itu lepas dari yoyo? Jawabannya adalah tidak, karena yoyo akan berusaha untuk terus berputar atau berada dalam kondisi inersianya, sehingga yoyo cenderung berputar walaupun talinya sudah dilepas. Ini adalah contoh dari gerak rotasi. Andaikan tidak terdapat udara, sehingga tidak terjadi gesekan antara udara dan perputaran yoyo, maka yoyo ini akan terus bergerak dan tidak akan berhenti berputar. Persamaan untuk momen inersia yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat. M yaitu massa dengan satuan kilogram, dan R yaitu jarak terhadap poros atau jari-jari dengan satuan meter. Ini adalah persamaan untuk momen inersia pada satu partikel. Lalu, bagaimana dengan momen inersia pada benda tegar yang tersusun dari banyak partikel? Maka persamaannya yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat 1 ditambah M dikali R kuadrat 2 dan seterusnya. Atau dengan kata lain, I sama dengan sigma M R kuadrat, yaitu untuk semua partikel penyusun benda tegarnya. Momen inersia memiliki banyak bentuk. Dapat kita tampilkan sebagai berikut. Dari setiap benda yang ada di bawah memiliki penurunan rumus masing-masing. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hubungan momen gaya atau torsi dan momen inersia. Perlu kita ingat bahwa torsi yang dilambangkan dengan tau persamaannya yaitu F dikali R. Sedangkan momen inersia yang dilambangkan dengan I persamaannya yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat. Torsi adalah gaya yang bekerja pada benda yang berputar, sedangkan momen inersia adalah ukuran kesulitan untuk memutar atau menghentikan putaran suatu benda. Untuk lebih jelasnya,
Kita lihat contoh saat kita membuka pintu. Pada torsi, konsepnya semakin besar torsi, maka semakin mudah pintu untuk terbuka. Sedangkan semakin besar momen inersia, maka semakin sulit untuk pintu bergerak atau terbuka. Dari kedua konsep ini diperoleh bahwa antara momen gaya dan momen inersia berbanding terbalik, sehingga persamaannya yaitu alfa sesuai dengan hukum Newton 2 tentang gerak rotasi sama dengan tau per I, atau bisa juga kita turunkan rumusnya menjadi sigma tau sama dengan I, yaitu momen inersia dikalikan dengan alfa. Alfa di sini merupakan percepatan sudut dengan satuan radian per sekon kuadrat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran mekanika teknik selanjutnya.